Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Agustiana Putri dengan NIM 23383032036, program studi ekonomi syariah kelas D. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengidentifikasian risiko. Identifikasi risiko adalah proses sistematis dan terus-menerus untuk menemukan, mengenali, dan mendokumentasikan potensi ancaman, bahaya, atau kejadian tidak terencana yang dapat berdampak negatif pada tujuan proyek, organisasi, maupun individu. Sedangkan menurut PP nomor 60 tahun 2008, identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, adapun teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming melibatkan proses menyatukan semua pihak terkait dalam bidang pekerjaan atau proyek tersebut guna mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin akan mempengaruhi bidang pekerjaan atau proyek tersebut. Yang kedua, teknik Delphi. Teknik Delphi ini merupakan teknik yang dapat digunakan dengan melibatkan para ahli dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko atau memperkirakan dampak dan probabilitas dari risiko spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kuesioner terbuka atau wawancara mendalam. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan teknik yang banyak digunakan untuk menindaklanjuti teknik brainstorming dan teknik Delphi. Para ahli dalam manajemen risiko diwawancarai untuk menilai berbagai parameter risiko, mengidentifikasi berbagai kemungkinan mitigasi, merumuskan berbagai tindakan kontingensi, dan memperoleh informasi. Yang keempat, pengetahuan pengalaman. Merupakan teknik yang melibatkan individu yang memperoleh informasi melalui pengalaman di masa lalu yang terkait dengan bidang pekerjaan tersebut. Hal yang sangat penting untuk menyatakan bahwa dalam teknik ini, informasi berbasis pengetahuan yang diperoleh harus sesuai dan dapat diterapkan pada bidang pekerjaan atau proyek saat ini. Yang kelima, analisis daftar periksa, yaitu dengan membuat daftar berbagai item, langkah, atau bahkan tugas, dan kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap kriteria untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah prosedur diselesaikan dengan benar atau tidak. Yang keenam, keluaran dari analisis berorientasi risiko, yaitu analisis berorientasi risiko seperti menggunakan analisis pohon kesalahan, analisis pohon peristiwa, dan analisis top-down yang mengidentifikasi peristiwa, kondisi, atau kesalahan yang akan mengarah pada peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima. Dan yang ketujuh, daftar risiko. Merupakan daftar risiko berisi format yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai informasi risiko dan berbagai tindakan untuk mengelola risiko. Tujuan dari daftar risiko adalah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melacak potensi risiko dari bidang pekerjaan atau proyek tersebut. Berikutnya ada prinsip utama dalam pengidentifikasian risiko. Yang pertama, sistematis dan komprehensif. Identifikasi dilakukan terstruktur menggunakan daftar periksa, pendekatan tim, atau analisis proses untuk memastikan tidak ada bahaya yang terlewat. Yang kedua, proaktif dan berkelanjutan, yaitu risiko diidentifikasi sebelum terjadi kejadian kerugian, bukan sekedar reaktif menunggu masalah timbul. Proses ini terus-menerus seiring berubah lingkungan bisnis. Yang ketiga, berbasis data dan informasi terbaik, yaitu dengan menggunakan data historis, analisis teoritis, wawancara ahli, dan pendapat pemangku kepentingan. Yang keempat, berfokus pada akar penyebab, yaitu dengan tidak hanya
mendeteksi dampak, tapi juga mengidentifikasi apa yang menyebabkan risiko tersebut timbul. Yang kelima, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Identifikasi harus inklusif, mempertimbangkan pandangan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan perspektif risiko yang lebih luas. Dan yang keenam, terintegrasi. Identifikasi risiko menyatu dengan keseluruhan proses bisnis dan mengambil keputusan organisasi. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.